Well, come on. Might as well do it now. As long as I can get a ride. Cerita film ini mengajak kita balik ke tahun 1850, zaman di mana California masih belum jadi tempat selfie estetik dan belum ada wifi. Meski masih kampung banget, daerah ini sudah terkenal sebagai tempat penuh harapan karena banyak emas. Semua orang datang dengan mimpi yang sama. Orang-orang berdatangan dari mana-mana. Tapi hidup di sana nggak cuma soal nambang saja, karena setelah seharian gali tanah dan berharap nemu emas, manusia tetap butuh hiburan. Akhirnya, bermunculan usaha-usaha kecil mulai dari warung makan sederhana, kedai kopi, sampai tempat hiburan remang-remang setelah seharian mencari emas. Dari semua tempat itu, ada satu yang paling ramai, sebuah rumah esek-esek yang selalu penuh pengunjung. Saking ramainya, tempat ini penuh orang-orang galau, orang capek, dan orang yang duitnya hilang dalam 5 menit tanpa penjelasan. Para pria saling berebut giliran, berharap bisa menghabiskan waktu bersama wanita paling populer di sana bernama Angel. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena Angel menjadi yang paling dicari. Hari-harinya dipenuhi oleh berbagai pria dari latar belakang berbeda. Di balik semua itu, ada sosok pemilik tempat bernama Duchess yang memegang kendali penuh. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, jauh sebelum nama Angel melekat padanya. Dulu, ia hanyalah seorang gadis kecil bernama Sarah. Sejak awal, hidup Sarah sudah dibayangi kenyataan pahit. Ia lahir dari hubungan terlarang antara ayahnya, Alex, seorang bangsawan terpandang, dan ibunya, Mai, seorang wanita desa biasa. Alex menolak mengakui Sarah sebagai anaknya. Ia memilih pergi, memutuskan hubungan, dan meninggalkan Mai serta Sarah untuk selamanya. Akibatnya, terjadi pertengkaran besar. Alex juga mengusir mereka dari rumahnya, lalu menjual rumah itu. Sejak saat itu, hidup Mai berubah drastis. Demi bertahan, ia terpaksa menjual satu persatu barang-barang berharga yang masih dimiliki. Namun kenyataannya, perhiasan yang dulu diberi Alex ternyata hanyalah barang palsu, tak memiliki nilai jual sama sekali. Dari titik inilah, kisah pahit Sarah benar-benar dimulai. Di titik paling kelam dalam hidupnya, Mai terserang penyakit serius yang perlahan menggerogoti tubuhnya, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir. Kepergian sang ibu membuat dunia Sarah gelap gulita. Kini ia benar-benar sendirian. Dalam keadaan tanpa arah, Sarah dibawa ke Boston oleh seorang pria yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Tapi harapan itu hanyalah tipuan. Sesampainya di sana, ia justru diserahkan kepada seorang pemilik rumah hiburan bernama Duke. Di tempat itulah ia tumbuh menjadi remaja dalam lingkungan keras yang memaksanya menjalani kehidupan yang tak pernah ia inginkan. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan pelanggan pertamanya, Alex, ayah kandungnya yang dulu meninggalkannya. Sarah yang berganti nama menjadi Angel memilih menyembunyikan identitasnya. Dan setelah terjadi adegan enak-enak itu, Sarah berterus terang kalau dirinya adalah anaknya yang dulu Alex tinggal. Saat Alex mendengar pengakuan itu, rasa bersalah dan tekanan batin membuatnya memilih jalan pintas mengakhiri hidupnya. Tak lama setelah itu, Angel memutuskan meninggalkan tempat milik Duke. Dengan bantuan dua wanita asing, ia berhasil naik ke kapal yang berlayar menuju California, berharap bisa memulai hidup baru. Namun, lagi-lagi ia dikhianati, disakiti dan dirampas hartanya dan ditinggalkan begitu saja setibanya di tujuan.
Pengalaman pahit itu memaksanya kembali bertahan dengan caranya sendiri. Angel akhirnya menetap di sebuah rumah hiburan. Di sanalah ia kembali terjebak dalam kehidupan gelap yang seakan sulit bagi dirinya untuk lepas, yang dikelola oleh seorang mami bernama Duchess. Cerita kemudian beralih pada sosok lain, seorang pemuda desa bernama Michael. Ia adalah petani sederhana, dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, baik, dan soleh. Michael menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa suatu hari Tuhan akan mempertemukannya dengan pasangan yang tepat. You know, maybe she has long legs. Maybe you might be someone I can share this with. Lord, Suatu hari, saat ia pergi ke kota untuk menjual hasil panennya, takdir mempertemukannya dengan Angel, wanita yang dikenal sebagai sosok paling terkenal di California. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Tanpa ia sadari, Michael langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Baginya, masa lalu Angel bukanlah hal yang penting. Ia percaya bahwa wanita itu adalah jawaban dari doa-doanya. Sejak saat itu, Michael bertekad untuk memperjuangkannya. Ia mulai rutin datang ke tempat Angel, namun tujuannya berbeda dari pria lain. Michael hanya ingin berbincang, mengenal Angel lebih dekat. Tanpa ragu, Michael mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku jatuh cinta sejak pertama melihat Angel dan ingin membawanya keluar dari tempat itu, lalu menikahinya. Ucapan itu terdengar palsu bagi Angel. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal pria-pria yang hanya menikmati tubuhnya saja. Tak heran jika ia menganggap perkataan Michael hanyalah guyonan, lalu Angel pun mengusirnya. Namun keesokan harinya, Michael kembali datang dengan niat yang sama. Michael tetap pada pendiriannya. Ia tetap datang dengan niat yang sama, membawa Angel pergi dan menjadikannya istrinya. Namun sikap itu justru membuat Angel mengira bahwa Michael ini sudah gendeng. Meski perasaan Michael terdengar tulus, Angel tetap menolaknya dengan dingin. let me get you out of this place. I do hate to see you just waste your time and go dust. Get your boots on. It's time's up. Bagi Angel, waktu adalah uang dan di setiap detik terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa bayaran. Kedekatan mereka pun mulai menjadi bahan perbincangan di antara para wanita lain. Michael dianggap aneh, datang bukan untuk kesenangan seperti pria kebanyakan. Rasa iri pun muncul. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menarik perhatian Michael. Namun dengan tegas ia menolak, karena hatinya hanya untuk Angel. Dengan sisa emas yang ia miliki, Michael kembali untuk terakhir kalinya. Kali ini ia datang membawa harapan besar. Ia menawarkan kehidupan yang layak, lahan pertanian, peternakan, dan masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Ia memohon agar Angel mau menikah dengannya. Namun harapan itu justru dibalas dengan ejekan. Angel meremehkan Michael dan memandang rendah pekerjaannya sebagai petani. Tanpa sadar, kata-kata itu melukai harga diri Michael. Merasa dihina, ia akhirnya memilih pergi. Di sisi lain, Angel justru diliputi perasaan bersalah. Sejak kepergian Michael, pikirannya terus dipenuhi bayangan pria itu. Perlahan ia mulai menyadari bahwa ucapan Michael benar-benar tulus. Akhirnya Angel mengambil keputusan besar. Ia ingin keluar dari kehidupan lamanya. Dengan berat hati yang tersisa, ia menemui Duchess dan menyatakan niat berhenti sekaligus meminta pesangon. Mendengar itu, Duchess marah besar. Duchess tak rela kehilangan Angel yang menjadi sumber utama penghasilannya. Duchess memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran. Angel pun diperlakukan dengan kejam hingga kondisinya sangat mengenaskan. Di saat yang sama, seolah ada ikatan tak terlihat, Michael merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Tanpa ragu, ia segera menuju tempat itu dan menemukan Angel dalam keadaan babak belur. Dengan penuh kepedulian, ia kembali mengajaknya pergi, kali ini untuk memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Angel pun menyetujuinya. Kebahagiaan Michael tak terbendung. Ia menebus Angel dengan sejumlah emas, lalu membawanya pulang.
Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Baru sehari tinggal bersama, Angel melepaskan cincin di jarinya. Ia menolak menjadi istri Michael. Tak ingin hidupnya berubah menjadi babu, mencuci, dan melayani Michael dengan gratis. Michael hanya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah bentuk perbudakan. 3 minggu berlalu. Saat kondisi Angel mulai membaik dan Michael sedang tidak di rumah, ia diam-diam pergi. Menyadari hal itu, Michael segera menyusul. Leave me alone. Namun ia tak memaksa Angel kembali. Ia hanya datang membawa air dan selimut, memastikan Angel tetap aman dalam perjalanan panjang menuju kota. Your choice. Singkat cerita, pada malam harinya, Angel memutuskan kembali. Ia menemukan Michael yang tetap menunggunya dengan penuh ketulusan. Tanpa banyak kata, Michael memberinya makan, membersihkan luka di kakinya, dan merawatnya dengan lembut. Di momen itulah hati Angel mulai luluh. Sejak saat itu, ia perlahan membuka diri. Ia belajar menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri. Menikmati kebahagiaan sederhana yang dulu tak pernah terfikirkan. Bleeding is constant. Like that? Just like that. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria datang mencari Michael. Namanya Paul, mantan ipar Michael yang telah lama merantau ke kota. Tanpa disangka, Paul mengenali Angel karena dulu Paul merupakan pelanggan tetap Angel. Ia terkejut melihat Michael menikahi Angel. So Michael doesn't know what you are, does he? It's a lie. When Michael came to the palace, he paid for my... Deserves a decent girl, not. Meski Michael menjelaskan bahwa Angel telah berubah, Paul tetap memandang rendah masa lalunya. Ia terus membujuk Michael agar menceraikan Angel, menganggap Angel tak pantas menjadi seorang istri. Ketika hinaan Paul semakin menjadi, emosi Michael meledak. Ia menyuruh Paul ke kota untuk menjual hasil panen, berharap itu lebih berguna daripada Paul terus mengungkit masa lalu Angel. Sayangnya, kehadiran Paul justru kembali membuka luka lama dalam diri Angel. Luka lama yang sempat tertutup perlahan terbuka kembali, membuatnya berpikir untuk meninggalkan Michael. Hingga akhirnya, ia memutuskan ikut bersama Paul menuju kota. Come on. Namun saat mereka berhenti untuk beristirahat, niat buruk Paul mulai terlihat. Ia memanfaatkan situasi dan mengancam Angel. Jika menolak, ia akan meninggalkannya sendirian di tengah perjalanan. Di luar dugaan para penonton, Angel pun dengan legowo melayani Paul. Might as well do it now. As long as I can get a ride. Setibanya di kota, Angel terdiam saat melihat bekas tempat lamanya bekerja. Bangunan itu kini hanya tinggal puing-puing hangus. Dari sana diketahui bahwa Duchess, mantan bosnya, bersama para pekerja lainnya telah tewas dalam kebakaran besar. Tanpa pilihan lain, Angel menerima tawaran bekerja di rumah hiburan milik seorang pria bernama Tuan Red. Sementara itu, Michael yang menyadari kepergian Angel langsung mencurigai Paul sebagai penyebabnya. Tanpa ragu, ia mengusir Paul dari rumahnya dan segera menyusul ke kota. Dalam usahanya membawa Angel pulang, Michael harus berhadapan dengan para penjaga milik Tuan Red. Setelah menang pergelutan, ia akhirnya berhasil membawa Angel kembali. Di perjalanan pulang, Angel berkata kalau dirinya sempat kuda-kudaan dengan Paul saat perjalanan menuju kota. Pengakuan itu menghancurkan hati Michael. Ia yang selama ini mencintai tulus, kini harus menerima kenyataan pahit. Itu pertama kalinya Angel melihat sosok kuat itu runtuh dalam kesedihan. Momen itu menjadi titik balik bagi Angel. Ia benar-benar menyadari kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, ia berjanji untuk tobat dan meninggalkan masa lalunya. Ia ingin menjadi istri yang soleha untuk Michael.
Perlahan, kehidupan mereka mulai membaik. Angel membantu Michael mengelola ladang dan peternakan. Keduanya membangun kehidupan sederhana dengan cinta. Namun, malapetaka kembali datang. Suatu hari, mereka menolong sebuah keluarga yang sedang kesulitan karena sang ibu akan melahirkan. Michael mengizinkan keluarga itu tinggal sementara di rumah mereka. Dari situlah, Angel mulai merasa gelisah. Ia melihat kedekatan Michael dengan seorang gadis muda bernama Mariam, salah satu anggota keluarga tersebut. Saat melihat Michael bermain dengan bayi yang baru lahir, hati Angel diliputi kecemasan. Ia takut jika suatu saat Michael akan mencintai wanita lain. Karena Angel tidak bisa memberikan keturunan. Di masa lalunya, saat masih berada di bawah kekuasaan Duke, ia pernah mengandung. Namun kehamilan itu digugurkan secara paksa. Dan sejak saat itu, ia diyakini tak bisa hamil lagi. Hari demi hari, rasa cemas itu terus tumbuh. Terlebih ketika keluarga Maria memutuskan membeli tanah di dekat rumah mereka dan menjadi tetangga. Akhirnya, Angel membuat keputusan besar. Ia memilih pergi. Dalam pikirannya, Michael pantas mendapatkan wanita yang lebih baik yang bisa memberinya keturunan dan kebahagiaan utuh. Michael yang ditinggal hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, Michael tidak mengejar. Ia merasa sudah lelah dan cintanya tak pernah terbalas. You have to go after her. She has free will. It has to be your choice. Angel kembali ke kota. Namun kali ini bukan untuk mengulang masa lalunya. Ia mencari kehidupan baru yang lebih layak dan akhirnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Salah satu anak buah Duke bernama Colin menemukan keberadaannya. Tak lama kemudian, rumah makan tempat Angel bekerja hangus terbakar. Di balik kejadian itu, ternyata Duke menjadi dalangnya. Angel kembali ditangkap dan dibawa ke Boston. Duke berniat menyeretnya kembali ke kehidupan gelap yang dulu. Sementara itu, Michael diliputi kegelisahan. Ia merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Angel. Namun kali ini, ia hanya bisa berdoa terbaik untuk Angel. Back where she belongs. Pray for her. Kembali pada Angel. Ia hampir saja kembali terjebak dalam dunia kelam. Namun ia melihat gadis kecil yang dicuri Duke membuatnya teringat pada dirinya sendiri pada waktu kecil. Angel menemukan kembali keyakinannya yang dulu sempat hilang, seakan melihat bayangan ibunya. Angel mendapatkan kekuatan untuk melawan dan berkata jujur tentang kebusukan Duke. Dengan keberanian, ia membongkar semua kejahatan Duke di hadapan para tamu. Ia mengungkap bahwa selama ini Duke mengeksploitasi anak-anak untuk bisnisnya. Pengakuan itu memicu kemarahan. Kekacauan pun tak terhindarkan. Di tengah situasi itu, seorang pria berkulit hitam tergerak untuk menolong Angel dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka pun berhasil melarikan diri, sementara Duke menjadi sasaran lalu digantung hidup-hidup. 3 tahun kemudian, Angel telah berubah sepenuhnya. Ia menjalani hidup yang tenang dan mengabdikan dirinya di sebuah panti sekaligus sekolah untuk anak-anak terlantar. Hingga suatu hari, Paul datang. Kedatangannya bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga membawa kabar tentang Michael. Mendengar nama itu, Angel tersenyum dan bertanya, apakah Michael kini telah menikah dengan Mariam dan memiliki anak? Paul terdiam. Ternyata selama ini Angel salah paham. Mariam bukan istri Michael, melainkan istri Paul sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini Michael tak pernah berhenti menunggu. Ia tetap setia, percaya bahwa suatu hari Angel akan kembali. Mendengar hal itu, hati Angel bergetar 7,5 skala Richter. Dengan keyakinan baru, ia memutuskan kembali ke California untuk menemui Michael, pria yang tak pernah berhenti mencintainya. Di akhir cerita, cinta dan ketulusan mereka akhirnya terjawab. Setelah melewati begitu banyak ujian, Michael dan Angel dikaruniai anak. Dan lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Film pun berakhir.